Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini, begitu juga terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini, siang hari ini, saya akan mencoba untuk melihat kondisi manusia tersebut. Apa yang sedang dia rasakan dan apa yang sedang dia pikirkan. Apakah pemikiran dia masih mengarah terhadap diri kamu untuk siang hari ini, atau memang ada yang sedang dia prioritaskan? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang lebih dominan terhadap kartu yang ada di depan saya ini? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini belum mampu mengambil satu keputusan dan belum mampu mengubah keputusan tersebut untuk mendapatkan yang namanya keseimbangan. Dalam kategori kemunculan kartu ini masih mengarah terhadap satu energi tersebut di dalam situasi kebingungan. Hitam dengan putih, putih dengan hitam, seperti berada dalam kondisi yang menjebak. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sepertinya memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran tersebut masih belum mampu untuk move on, belum sanggup
untuk melepaskan. Karena sifat keegoisan, karena sifat keras kepala, karena sifat yang terlalu arogan membuat pihak lain tersebut seakan-akan menerima atas dasar perbuatannya sendiri. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu untuk siang hari ini. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini kondisi batin kamu dengan kondisi perasaan kamu saling memberikan suatu sinyal yang dimana sinyal tersebut bertolak belakang? Pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu barusan, cukup kamu yang mengetahuinya. Karena yang saya rasakan untuk saat ini, pergerakan antara sisi batin kamu dan sisi perasaan kamu tersebut sangat kuat yang saya lihat. Sangat kuat yang saya rasakan. Sisi batin kamu sebenarnya kamu ingin keluar, tetapi kenapa sisi perasaan kamu masih labil untuk mengambil satu sikap? Masih labil diri kamu. Padahal diri kamu sudah menyadari, mau tidak mau, iya atau tidak, harus keluar. Saya mengatakan hal ini bukan dalam arti menyuruh diri kamu untuk berpisah dan memberikan suatu sugesti terhadap pemikiran kamu agar pemikiran kamu itu mengikuti perkataan saya. Tetapi di sini yang saya lihat, koneksi batin kamu itulah yang begitu sangat kuat yang saya rasakan. Dekariot kartu pertama. Dekariot kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mencoba untuk kembali fokus terhadap posisi energi kamu, siapa yang baru-baru ini memberikan diri kamu suatu pertengkaran? Dan siapa yang baru-baru ini telah memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan? Dan siapa yang mencoba untuk mengambil sisi keseimbangan kamu baru-baru ini? Apa yang barusan saya katakan, itu yang saya lihat terhadap kejadian yang kamu terima. Apakah diri kamu membenarkan terhadap perkataan yang saya katakan tadi? Atau memang diri kamu tidak membenarkan dengan apa yang saya katakan barusan? Sepertinya masih ada satu energi yang saya lihat sedang mengarah terhadap diri kamu. Saya tidak tahu satu energi ini apakah energi di masa lalu kamu atau memang satu energi ini berasal dari hubungan pekerjaan kamu atau memang berasal dari rekan bisnis kamu. Setidaknya satu energi yang saya lihat yang sedang mengarah terhadap diri kamu terkait dari apa yang saya katakan tadi, siapa yang memberikan diri kamu pertengkaran. Satu energi itu sangat kuat yang saya lihat.
Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu. Karena ketika diri kamu memaksakan informasi yang saya berikan terhadap diri kamu akan merasa tidak sanggup dan kamu akan bertanya kembali terhadap diri saya. Seakan-akan pertanyaan itu melebihi kapasitas saya sebagai manusia. Saya hanya merasakan dan melihat sesuai dengan penglihatan mata batin saya, Wak Geng. Mau kamu membenarkan atau kamu tidak membenarkan, itu menjadi pola pemikiran kamu untuk menyikapinya. Setidaknya saya berbicara menurut apa yang saya katakan. Tidak mau melebihi, tidak mau mengurangi, dan tidak mau menyudutkan salah satu pihak. Dekariot, kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dan masih menarik sisi batin kamu. Sepertinya untuk saat ini, batin kamu itu masih berada di dalam kondisi yang namanya penghakiman. Penghakiman dalam kategori sangat sulit untuk melupakan, tetapi ingin keluar. Sangat sulit untuk melepaskan, tetapi kondisinya membuat diri kamu bingung. Apa ya yang harus saya lakukan? Tidak akan mungkin saya seperti ini sampai selamanya. Berusaha untuk keluar, berusaha untuk pergi, berusaha untuk menghilangkan, berusaha untuk melepaskan, tetapi kembali dan kembali ke tempat awal di mana diri kamu untuk bergerak. Ini yang saya lihat. Kamu menyadari situasi itu dan kamu paham situasi tersebut. Tetapi kenapa diri kamu masih mau berada di dalam kondisi yang membuat diri kamu terjebak? Apa faktor utamanya? Menjaga perasaan orang lain, menjaga koneksi tersebut agar tidak merusak mental orang lain, daripada diri kamu terobsesi untuk menjaga perasaan kamu. Lebih baik kamu terobsesi dengan kehidupan kamu sekarang. Bagaimana caranya agar diri kamu mendapatkan kebebasan, kebahagiaan? Salah satu solusinya cuman satu. Ambil satu keputusan yang menurut diri kamu sesuai dengan intuisi kamu. Ambil satu keputusan yang menurut kamu sesuai dengan kemauan kamu. Ubah. Karena ketika diri kamu tidak mau mengubah, lagi-lagi kamu akan terjebak. Ingat, saya tidak memberikan suatu sugesti dan saya tidak menyalahkan diri kamu. Tetapi coba pikir secara logika. Di mana sisi keuntungan kamu kalau kamu tidak bisa mengubah kondisi kamu? Nah, saya hanya sekedar bertanya, Wak Geng. Anggap pembicaraan kita, anggap video yang akan saya upload ini antara bertukar pikiran, saling berpendapat, saling sharing, saling berkomunikasi. Dan anggap saya sebagai sahabat kamu, dan saya akan menganggap diri kamu sebagai sahabat. Saling memberikan masukan. Tujuannya apa? Karena saya tidak mau melihat diri kamu hanya terobsesi bagaimana kejadian di masa lalu. Percuma kamu hanya untuk mengingat, dan mengingat sementara kondisi kamu harus bergerak. Mau sampai kapan? Kalau kamu seperti ini, itu sama saja diri kamu membenarkan orang yang telah menyakiti diri kamu ketika mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu. Coba
Coba diri kamu berpikir dengan apa yang saya katakan. Itu sama saja diri kamu membenarkan ketika diri dia memperlakukan diri kamu dengan kemauan dia. Itu dia wajah. Ada dua pilihan yang saya katakan sama kamu. Melepaskan atau memang ingin melupakan. Tergantung kamu pilih yang mana, melepaskan atau mau melupakan. Kalau kamu ingin melepaskan, mau tidak mau, kenangan di masa lalu itu harus bisa kamu hilangkan. Tujuannya apa? Biar kehidupan kamu sesuai dengan kartu yang saya pegang ini. Keberuntungan, keseimbangan, keberkahan, kelimpahan akan kamu dapatkan. Tetapi kalau kamu belum sanggup untuk melupakan, ya mau tidak mau, ikutin saja permainan dari kondisi batin kamu yang menjerit itu. Ikutin saja. Apa gunanya kalau kamu masih mengingat? Nah, ayo bangkit. Mengharapkan orang lain untuk membangkitkan kamu. Mengharapkan orang lain untuk memberikan diri kamu situasi berbeda. Saya rasa jangan. Saya mengakui, saya paham bagaimana kesakitan yang kamu terima. Saya mengakui dan paham rasa kekecewaan itu tidak bisa kamu lupakan. Tetapi apa keuntungan ketika diri kamu mengingat? Apa keuntungannya yang kamu dapatkan? Sementara diri kamu sedang memikul beban, menerima tanggung jawab. Bagaimana mungkin beban dan tanggung jawab itu bisa kamu atasi kalau pemikiran kamu masih mengingat situasi yang benar-benar menyakitkan? 1000 kali pun diri kamu terobsesi memberikan pesan dari batin kamu agar pesan itu tersampaikan oleh alam semesta yang dimana pesan itu bersifat negatif, saya rasa tidak akan kesampaian. Tidak akan kesampaian. Semakin diri kamu terobsesi melihat diri dia untuk terjatuh, sekuat itu juga alam semesta akan membalikkan manusia itu. Ikutin aja permainan alam semesta. Dia memainkan perannya, kamu memainkan peran kamu. Peran kamu mainkan untuk kebahagiaan kamu. Jangan mengikuti peran dia. Itu keputusan dia, itu hak dia untuk meninggalkan kamu. Yang merasa kehilangan itu adalah dia, bukan kamu. Ubah dekariot. Ubah situasinya, wage. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu dekariot ini terhadap posisi energi manusia tersebut untuk siang hari ini, saya rasa tanpa kamu sadari, tanpa kamu ketahui, manusia ini mencari informasi mengenai keadaan kamu. Saya rasa tanpa kamu sadari dan tanpa kamu ketahui, manusia ini memantau diri kamu. Memantau seakan-akan belum sanggup move on dari diri kamu. Seakan-akan belum bisa lepas dari diri kamu. Kenapa? Ya karena memang keseimbangan itu munculnya dari diri kamu. Kenapa? Ya karena mungkin dia menyadari diri kamu itu yang terbaik di dalam kehidupan dia. Kenapa? Ya mungkin dia menyadari dia terlalu banyak memberikan kesalahan terhadap diri kamu. Kenapa dia memantau? Ya mungkin kondisinya untuk saat ini sedang membalikkan kehidupan dia. Dia yang menyakiti, tetapi dia yang tersakiti. Dia yang mengecewakan, tetapi dia yang menerima rasa kekecewaan itu. Dan laginya yang saya lihat, ini manusia
yang pernah kamu bangga-banggakan. Seseorang yang paling pintar. Pintar dalam arti berkomunikasi. Pintar dalam arti menyembunyikan berbagai hal tanpa kamu sadari sudah merugikan kamu. Sekali ada kekurangan yang kamu berikan terhadap ini manusia, saya rasa ini manusia seperti cacing akan bergelepar-gelepar. Itu dia. Menuntut sesuatu hal harus sempurna tanpa memperdulikan bagaimana kondisi terhadap orang yang dia tuntut. Coba diri kamu menuntut manusia ini hanya untuk dihargai. Apa respon dia? Berbeda bukan dengan apa yang kamu berikan terhadap diri dia? Itulah faktor utama yang saya kategorikan untuk siang hari ini. Manusia itu belum sanggup untuk melepaskan kamu. Masih ingin bersama dengan diri kamu. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, semua tergantung terhadap pola pemikiran kamu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Pentacles. Eight of Pentacles. 8 koin atau 8 cawan. 6 koin atau 6 cawan sudah terselesaikan. 2 cawan yang belum terselesaikan. Dalam kategori 2 cawan ini bisa mengarah terhadap segala aspek. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, aspek pertama, kondisi keuangan dia sedang dia prioritaskan. Aspek kedua, kondisi perasaan atau batin dia masih fokus terhadap diri kamu. Sama-sama masih dia fokuskan. Kenapa? Karena mungkin dia sudah melakukan kesalahan yang begitu sangat fatal sehingga keuangan dia terpuruk. Sehingga perasaan dia tidak bisa dia eksekusikan ketika melihat kondisi diri kamu. Masih ingin berjuang, masih ingin memberikan perjuangan terhadap diri kamu untuk membuktikan diri dia berubah dan fokus. Tetapi kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, seakan-akan untuk saat ini yang lebih kamu prioritaskan itu bukan perasaan, tetapi keuangan. Keuangan kamu inilah yang menjadi faktor di dalam pemikiran kamu agar diri kamu bisa hidup lebih bebas. Kalaupun diri kamu masih fokus terhadap perasaan kamu, saya rasa itu bukan berdasarkan ketulusan. Karena memang ketika perasaan kamu masih kamu fokuskan terhadap seseorang yang telah menyakiti diri kamu, saya rasa itu hanya ada kaitannya terhadap kebutuhan yang kamu tuntut dari manusia tersebut. Masih ada kebutuhan yang harus kamu minta. Selebihnya, saya rasa tidak. Apakah diri kamu membenarkan atau tidak, Wage? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Cups, Nine of Swords. 9 pedang mengarah terhadap satu orang. Kalau saya mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut dan mengarah terhadap manusia itu, saya rasa manusia ini sedang kacau, sedang berantakan untuk siang hari ini. Ada pertengkaran, fokus terhadap kondisi keuangan karena keuangan dia sedang kacau. Kacau, berantakan. Ini yang saya lihat untuk siang hari ini.
Karena keuangan dia yang dia pakai di masa lalu untuk berfoya-foya, untuk menikmati kesenangan. Ujung-ujungnya apa? Kacau sendiri dia. Ujung-ujungnya apa? Berantakan sendiri dia. Ini dia Wage. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, lagi-lagi saya akan mengatakan dan menyarankan, jangan terlalu overthinking terhadap pemikiran kamu. Jangan biarkan sikap negatif kamu itu selalu membuat diri kamu terjebak. Karena kondisinya untuk saat ini, kamu sedang berjuang untuk memperbaiki keseimbangan kehidupan kamu. Jangan ketika diri kamu berjuang, pemikiran kamu itu lebih dominan untuk memberikan sikap negatif. Karena ketika perjuangan kamu campur adukkan dengan pemikiran kamu yang terlalu overthinking, kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kamu masih memiliki Sang Pencipta. Kamu masih memiliki Sang Pencipta, Wageng. Jangan terlalu pesimis, optimis saja. Oke, Wageng. Ketiga kartu yang saya pegang ini bukan energi kamu yang lebih dominan, tetapi energi diri dia yang seakan-akan untuk siang hari ini, tanpa diri kamu di samping dia, kehidupan dia bertengkar, keuangan terpuruk, tidak memiliki tujuan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul Five of Cups, 5 cawan. 5 cawan ini, kalau saya mengambil satu cawan saja, manusia itu menangis ketika melihat kondisi kamu. Bersedih ketika diri dia mengingat diri kamu. Di luar dari hubungan asmara, kalau saya mengesampingkan hubungan asmara ketika bersama dengan diri kamu, saya rasa ini manusia sedang memprioritaskan satu permasalahan yang begitu sangat berat. Coba kamu pikir, coba kamu lihat, coba kamu periksa apakah yang saya katakan ini benar atau tidak. Ada yang sedang dia prioritaskan, membuat pemikiran dia tidak nyaman. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu Eight of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Eight of Swords. 8 pedang mengikat satu orang, di mana ketika 8 pedang ini mengikat satu orang, kondisinya tekanan, buntu, kehilangan, dan kegagalan. Saya rasa kalau manusia ini masih mengingat diri kamu, itu akan membuat diri dia merasa tertekan. Begitu juga terhadap diri kamu. Kalau kamu masih mengingat manusia itu, kamu yang akan terjebak. Memang tidak salah kamu masih mengharapkan diri dia, tetapi yang kamu sedang fokuskan ini yang lebih kamu utamakan. Karena kamu sedang mengharapkan perubahan keuangan kamu. Karena dari beberapa energi yang berada di ruang circle kamu yang saya lihat, sedang menganggap diri kamu ini tidak sebelah mata. Menganggap diri kamu sedang sebelah mata yang saya lihat. Perbaiki dulu kondisi keuangan kamu, baru kamu memperbaiki perasaan kamu. Karena ketika keuangan kamu sudah bisa kamu perbaiki, perasaan kamu pun akan merasa tenang. Ini yang lebih kamu utamakan, jangan yang lain. Oke, Wak Geng? Kalau saya mengarahkan munculnya kartu ini dan menggabungkan untuk menarik satu kesimpulan dari topik yang saya katakan tadi terhadap posisi energi manusia tersebut untuk siang hari ini,
Pertama, tekanan, buntu, kacau, pertengkaran, bersedih, menangis, dan masih fokus untuk memantau diri kamu. Bukan hanya itu, manusia itu pun sedang fokus terhadap kondisi keterpurukan keuangan dia, Wak Geng. Oke, Wak Geng, cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, lagi-lagi jangan paksakan terhadap posisi energi kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.